Ya, pemirsa, yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa harga komoditas ini naik secara bersamaan dan bagaimana ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Selamat siang, Pak Mansuri. Selamat siang, Bang Jensen, Mbak Vivi. Pak Mansuri, bagaimana kondisi terakhir? Pasti Anda memantau secara langsung dinamika kenaikan harga-harga yang terjadi di pangan. Tapi secara umum, bagaimana? Apakah masih bisa dalam kendali untuk agar masyarakat ini jangan sampai marah-marah ke Anda? Karena tadi sebelumnya Anda bilang ibu-ibu sudah marah-marah ke Anda. Bagaimana, Pak Mansuri? Ya, yang pertama saya harus akui bahwa tekanan itu konsumen kepada kami sungguh tinggi, khususnya mama ya. Karena kondisi ini terjadi sejak minyak goreng, tahu tempe, dan daging sapi mengalami kenaikan cukup tinggi. Sehingga beberapa komoditas lain itu ikut merangkak naik. Walaupun kalau boleh menjelaskan, beberapa komoditas lain ini juga ada beberapa faktor pendukungnya seperti cabai. Kenapa cabai rawit merah itu per hari ini tembus di 78.000? Karena memang panen belum. Panen kemungkinan bulan 4 gitu ya, karena curah hujan cukup tinggi. TW atau cabai besar itu kurang lebih sekitar 56.000. Bawang merah naik, sekarang jadi 40.000. Bawang putih dari 30 menjadi 32.000. Ayam juga sama, daging sapi juga sama. Nah, ini persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini dan kami terus berjuang mengkonsolidasikan diri agar persoalan minyak segera tergelontorkan di pasar sehingga orang tidak perlu mengantri di retail modern atau di operasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah. Kami sedang berjuang dan berusaha melakukan konsolidasi agar distribusi yang tersumbat itu segera bisa mengalir ke pasar tradisional. Memang ini tidak mudah untuk melakukan perubahan distribusi dari tempat lama ke distribusi yang baru karena kami pangkas, pemerintah bersama kami memangkasnya yang dulu dari pabrik menuju ke distributor, menuju ke agen, baru masuk pasar. Sekarang dari pabrik bisa langsung masuk pasar, sehingga bisa memenuhi target 14.000. Pak Mansuri, baik. Ini sebelum berbicara terkait dengan minyak goreng, tadi saya tertarik terkait dengan harga cabai rawit merah begitu ya. Cabai rawit merah ini tadi Anda mengatakan ini April kan akan panen. Nah, apakah faktor kenaikan itu untuk bawang merah, kemudian cabai keriting dan juga bawang putih itu alasannya sama dengan cabai rawit merah begitu? Untuk bawang merah dan cabai rawit merah hampir sama, Mbak. Karena memang ini persoalan iklim ya, hujan yang tidak berhenti sampai bulan ini. Tetapi untuk bawang putih agak berbeda karena 95% kita ini masih impor bawang putih, Mbak. 95% kebutuhan nasional bawang putih kita masih impor dari China, dari Vietnam, dari beberapa negara. Jadi memang agak unik kalau bawang putih itu ada kenaikan. Padahal kami cek kemarin. Kenapa ya Pak? Ya kan impor, kenapa juga naik? Kenapa? Apa yang disampaikan pemasok kepada Anda? Kami cek kemarin di Kementerian Perdagangan, apakah importasenya cukup? Cukup. Kalau bisa ditambah, karena kita sebentar lagi menghadapi Ramadan. Kebutuhan bisa 100% lebih tinggi dibanding hari ini. Dan mereka menjelaskan bahwa cukup. Apakah ini persoalan ini persoalan produksi? Ternyata tidak. Mungkin ini psikologi pasar karena beberapa komoditas naik maka dia ikut-ikutan naik. Ini yang rawan dan harus kita jaga. Baik, Pak Mansuri, tadi Anda mengatakan bahwasanya pengaruh dari kenaikan sejumlah harga komoditi ini salah satunya adalah terkait dengan terbatasnya distribusi. Kemudian tadi menyinggung juga karena kita akan menjelang Ramadan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak, memang kenaikannya itu sudah dimulai beberapa pekan sebelum atau seperti apa, Pak? Atau lebih parah tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak? Bang Jensen, Mbak Vivi, kalau kita lihat 15 tahun terakhir ya, karena kami mempelajari betul proses kenaikan harga, ada 3 fase menjelang Ramadan. Yang pertama
menjelang Ramadan itu ada kenaikan 1 minggu sebelum Ramadan. Itu fase pertama. Fase kedua itu menjelang Idul Fitri. 3 hari, 4 hari menjelang Idul Fitri. Itu mereka banyak berbelanja untuk menyetokkan di rumah karena banyak pedagang libur. Sehingga mereka harus menyiapkan spare belanjaan kurang lebih 3-4 hari. Yang terakhir pasca Idul Fitri. Karena komoditas sudah habis, dibeli sebelum Lebaran, maka fase ketiga ini menjadi fase yang rawan untuk naik. Dari tahun-tahun sebelumnya, itu belum pernah terjadi kenaikan seperti sekarang. Sebulan sebelum Ramadan, sebelum permintaan tinggi, naiknya gila-gilaan. Tapi ini memang ada faktor pendukungnya, seperti curah hujan masih tinggi, persoalan impor juga menjadi masalah, contoh kedelai dan beberapa komoditas lain ya yang masih impor ya, seperti yang berkaitan dengan tahu tempe katakanlah. Itu naik karena apa? Karena permintaan China lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, sehingga kita stoknya juga tidak banyak bisa mendapatkan dan harganya juga tinggi, sehingga masuk ke Indonesia tinggi. Ini beberapa contoh yang terjadi. Seperti minyak goreng, CPO dunia tinggi sehingga berkaitan dengan komoditas yang ada di Indonesia seperti minyak goreng. Ini berkaitan sekali. Ini kita belum bicara distribusinya ya Bang Jansen. Ini yang awal sebenarnya distribusinya. Ya, Pak Mansuri tadi mengatakan ada menjelang Ramadan ini ada 3 fase begitu Pak. Kalau kita berbicara soal stoknya sendiri Pak, dari prediksi IKP sendiri stoknya tuh sebenarnya ada atau tidak, aman atau tidak Pak? Beberapa komoditas saya bisa sampaikan aman. Beberapa komoditas. Tidak semua, seperti ayam, daging sapi, bawang putih mungkin aman, beras aman. Tapi beberapa komoditas nggak aman, seperti minyak goreng, cabai, itu barangnya tidak banyak di pasar. Nah ini yang menjadi persoalan sesungguhnya, yang harus kita jaga bersama agar proses distribusinya bisa baik gitu. Nah, bagaimana Pak, bagaimana IKAPI ini berusaha memberikan jalan keluar untuk para anggotanya begitu, karena para anggotanya ini kan melayani masyarakat secara langsung, warga yang beli begitu ya, untuk menyiasati nih agar pasokan pangan ini masih bisa dikendalikan, paling tidak nanti sampai katakanlah panen berikutnya atau sampai nanti pasokan untuk minyak goreng ini lebih stabil. Kami sudah bertemu dengan Kementerian Perdagangan kemarin dan kita sudah diskusi dengan mereka banyak hal tentang bagaimana proses distribusi, tentang bagaimana kesulitan-kesulitan di lapangan dan syarat-syarat apa yang disyaratkan kepada pedagang sehingga itu menjadi sulit untuk kita. Tetapi sekali lagi kami terus berkomunikasi dengan pihak distributor dan pabrik agar sesegera mungkin melakukan distribusi minyak curah khususnya ke pasar-pasar, karena segmentasi minyak curah ini cukup tinggi. Kebutuhan minyak curah itu tertinggi Pak, 2,7 juta kilo atau liter ya per bulan di seluruh Indonesia. Dibanding dengan retail modern yang berupa kemasan atau industri, minyak goreng curah ini tertinggi. Maka ini yang harus kita dorong agar distribusinya tidak tersumbat. Kalaupun kita mau memangkas rantai distribusi, kita harus memangkas rantai distribusi itu dengan keyakinan kita, dengan cara-cara yang memang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Karena merubah kebiasaan distribusi tidak mudah. Sudah 30 tahun lebih mereka menggunakan proses distribusi yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara kita sendiri dan bisa langsung masuk ke pasar-pasar tradisional. Baik, Pak Abdullah Mansuri, Ketua IKAPI, Ketua Umum IKAPI. Terima kasih. Salam untuk para anggota ya Pak ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.